kalau boleh juga diberitahu gitu ya lebih jauh sehingga kita nggak kaget di media tahu-tahu udah baca dan kita kaget gitu, ini berita apa nih begini gitu loh Pak. Jadi koordinasi antara kita, mungkin komunikasi antara kita juga bisa lebih bermakna gitu Pak. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sihar. Selanjutnya Pak Surya Utama. Bersiap Pak Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pimpinan Komisi 9. Dan urusan BPJS sebetulnya saya sudah akrab dari 4-5 tahun terakhir karena saya banyak ngurusin warga-warga follower Instagram saya yang sering ngadu gitu ya. Dan tapi luar biasa sih, jadi setiap saya telepon ada warga yang nggak dapat kamar, udah ususnya bocor tapi dia masih di luar. Saat saya telepon BPJS langsung dikoordinasi dengan wilayah-wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan sebagainya, langsung ditangani. Tapi ternyata saya lupa, malah saya sibuk ngurusin follower Instagram saya, tapi saya baru mendengar pengakuan dari ibu saya minggu lalu, dicerita katanya, mama tuh pakai BPJS loh, fisioterapi, berangkat dipanggilnya jam 9.30, baru ditangani setiap jam 4 sore, setengah 5. Saya bilang, lo kenapa nggak bilang saya? Kata ibu saya, saya nggak mau kamu nanti nelfon-nelfon gitu. Karena ibu saya orangnya biar sama kayak yang lain gitu loh. Nah, jadi intinya jadi memang kalau di masyarakat umum terjadi seperti itu, Pak. Nah, itu pertanyaan, itu bukan pertanyaan, pernyataan, Pak. Nah, berikutnya adalah kalau andai kata ada masyarakat yang tidak punya BPJS, dia sibuk kerja, cari duit, uangnya pas-pasan karena saking miskinnya dia cari duit terus, tiba-tiba dia sakit, Pak. Nah, terus dia ke rumah sakit. Nah, kira-kira itu tetap dilayani kan? Untuk orang-orang yang ya jatah dia nggak sempat bikin BPJS. Karena biar bagaimanapun kan di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28, 27, 28 kalau nggak salah, ya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan negara harus memenuhinya. Jadi bagaimana untuk orang yang tidak punya BPJS? Apakah dia harus tunggu bikin dulu? Kalau dia nggak punya duit gimana? Kalau emang dia harus jadi penerima PBI, apakah masih nunggu 2 minggu dulu? Nanti keburu meninggal, takutnya bagaimana itu Pak? Nah itu pertanyaan pertama. Terus bagaimana BPJS mengantisipasi fraud yang terjadi di dalam praktek BPJS ini? Karena fraud itu apakah terjadi hanya di pihak rumah sakit saja, apakah di masyarakat juga bisa? Karena kalau di pihak rumah sakit kan yang saya dengar ada yang namanya modus manipulasi diagnosis. Misalnya operasi katarak 1 mata dibilang 2 mata, atau juga ada phantom billing yang dibikin-bikin, dia nggak ada tindakan apa-apa tapi dibikin-bikin memakai data peserta BPJS, akhirnya diklaim. Tapi di masyarakat saya dengar juga ada Pak, orang lahiran dia bisa kong kali kong nih, harusnya normal udah bikin sesar aja deh, rumah sakitnya dokternya juga oke aja. Artinya kan fraud juga bisa terjadi di masyarakat itu sendiri. Nah bagaimana di peserta maksudnya ya. Jadi bagaimana BPJS mengantisipasi hal ini? Dan siapa saja jadi pelaku-pelaku fraud itu siapa saja? Apakah cuma rumah sakit, dokter, pimpinan, direktur, dan masyarakat juga ternyata bisa. Nah, terakhir adalah kasus diskriminasi pasien BPJS. Ini yang sering saya dapatkan di pengaduan-pengaduan Instagram saya. Jadi misalnya kayak pemberian obat yang tidak sesuai jatah, akhirnya mereka harus beli obat sendiri di luar. Saya nggak tahu tuh emang harus begitu, emang tidak semua obat ditanggung apa tidak. Dan untuk obat-obat BPJS itu emang obat-obat yang punya spesifikasi khusus, apa yang mahal-mahal tidak. Karena kemarin juga ada kasus orang tua saya juga pakai BPJS tapi obat tertentu tidak karena mahal. Akhirnya kita beli obat sendiri gitu. Nah, selanjutnya adalah readmisi. Itu juga saya alami 5 bulan yang lalu. Saya menangani ada warga saya yang dia di rumah sakit PON, stroke, 3 hari suruh pulang, nanti balik lagi, pulang, meninggal gitu ya. Nah itu sebetulnya kebijakan, saya yakin bukan BPJS, itu mungkin rumah sakitnya pastikan ya. Itu. Selanjutnya juga sistem paket BPJS yang saya pernah juga ada pengaduan. Jadi dia kena demam berdarah, terus masih trombositnya belum turun, disuruh pulang.
trombosit belum pulih disuruh pulang. Alasannya katanya tapi dibocorin nih sama pihak perawatnya. Katanya sistem BPJS itu kalau sistem demam berdarah sistem paket Pak katanya. 15 juta, kalau udah lewat 15 juta udah pulang. Kalau enggak nanti biayanya jadi lebih tinggi. Itu nggak tahu benar apa enggak tuh ya. Tapi ngadunya ke saya begitu. Nah, terus udah gitu juga diskriminasi seperti antrian BPJS di poli-poli umum hingga berjam-jam. Pemberian obat yang juga lama. Dan terakhir ada barang-barang medis yang dibilangnya katanya sudah nggak ada, lagi nggak ada, kosong, tapi sebetulnya ada dari rumah sakit. Nah, itu saja Pak. Mungkin ini lebih ke banyak ke pengaduan-pengaduan yang saya terima dari masyarakat di sosial media saya. Terima kasih banyak. Salut buat BPJS dan saya ngerasa memang BPJS sekarang kalau memang sebelum saya jadi DPR aja Pak, saya telepon aja cepat. Saya dulu masih jadi artis padahal Pak. Tapi nggak tahu kekuatan saya jadi kalau diangkat tuh gara-gara artis atau gara-gara DPR lebih kuat yang mana saya nggak tahu Pak ya. Oh lebih artis lebih ini ya. Oh tapi diviralkan. Gitu ya, terima kasih banyak Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut Pak Ahmad Safei, bersiap Pak Zainul. Ya baik, terima kasih pimpinan, Pak Dirut, Pak Perban Pengawas, BPJS, teman-teman sekalian. Memang ini BPJS kalau kita dengar tadi luar biasa ya, penghargaan dapat sampai beberapa lembaga dunia, negara memberikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa. Tapi kemudian kalau kita dengar cerita-cerita yang berkembang dari teman-teman ini, ternyata banyak masalah, bahkan yang disampaikan tadi Pak Dwiri ini mungkin terancam begitu sampai 200 triliun ini luar biasa ini. Jadi semua oleh itu sekali dari perkembangan itu mungkin kita bisa dengarkan sebentar Pak penjelasan dari Pak Ketua Dewas ini terkait dengan apa yang dilihat. Karena kalau yang lain ini kan komentarnya dan melihat dari luar. Kalau Bapak kan dari dalam melihatnya. Apakah betul itu ya seperti apa ini sesungguhnya BPJS kita? Karena kalau keluhan saya kira hampir semua rumah sakit baik itu peserta mandiri maupun PBI kalau kita ke bawah pasti ada keluhannya. Nah ini apakah itu seperti yang pertanyaan tadi Pak Uya Kuya ini terkait dengan 3 hari itu Ibu Irma juga sampaikan 3 hari itu hampir seragam Pak. Kalau saya pikir alasannya begini, kalau itu betul rumah sakit, masa seragam seluruh Indonesia ini kasusnya 3 hari itu. Ya tadi Ibu Irma mungkin di Palembang, di Jakarta, di mana? Kami juga di Sulawesi Tenggara temukan itu 3 hari itu kita keluar, nanti masuk lagi, keluar 3 hari lagi. Jadi ini betulkah ini rumah sakit atau kebijakan BPJS ini? Karena kalau rumah sakit masa bisa seragam rumah sakit seluruh Indonesia perlakuannya seperti begitu. Ya tentu ada lembaga lain saya kira. Kemudian Pak Direktur saya kira kalau kita melihat situasi sekarang ini lagi rame-ramenya kampanye politik ini Pak. Para calon gubernur, para calon bupati, wali kota. Semua calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, semua dalam kampanye politiknya mengatakan bahwa saya berjanji untuk mengatasi semua ini. Tidak akan membebankan biaya-biaya terkait dengan kesehatan kepada seluruh warganya. Mungkin ini sebuah momen yang mungkin bisa kita tangkap bersama-sama. Tadi sudah disampaikan bahwa BPJS ini bukan lembaga yang mencari uang, mencari keuntungan. Nah, ini mungkin sebuah momen yang bisa difasilitasi mungkin kerjasama dengan apakah nanti Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian disepakati 3 unsur ini, ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, dan ada pemerintah daerah. Mungkin di situ kita bisa membagi-bagi pemerintah kabupaten sesuai dengan janji politik para bupati dan para wali kotanya ini berapa persen yang akan ditangani oleh dia. Kemudian provinsi berapa persen, kemudian pemerintah pusat persen. Sehingga memang bebannya bukan kepada masyarakat, tapi kepada pemerintah daerahnya. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, saya kira ini juga sebuah solusi untuk kita mencari jalan keluar agar ini jalan. Dan saya kira kalau ini dibicarakan dengan Kementerian Kesehatan, BPJS, kemudian Kementerian Dalam Negeri, diundang semua para gubernur, undang semua para bupati, wali kota ini kita bicarakan baik-baik. Karena semua Pak, kita boleh nonton setiap malam ini kampanye politik. Termasuk Bapak Presiden kemarin, ini juga kampanye politiknya. Tidak ada lagi boleh warga negara Republik Indonesia yang tidak ke rumah sakit berobat karena tidak punya uang. Kan jelas itu. Dan sekarang itu hampir semua sekarang begini.
Nah, kalau itu kita tangkap ini sebuah solusi. Ya, tinggal kita lihat Kementerian Kesehatan berapa persen ditangani, kemudian pemerintah pusat maksud saya, kemudian Kementerian Provinsi berapa, kabupaten berapa persen, ya kita sama-sama supaya beban jangan kepada masyarakat. Ya, saya kira itu Pak, apresiasi saya kira luar biasa memang perkembangan BPJS akhir-akhir ini, mudah-mudahan ini bisa terus kita perbaiki, ya sehingga memang pelayanan kepada masyarakat terkait dengan jaminan kesehatan ini betul-betul bisa dicapai, karena sekali lagi ini undang-undang dasar kita yang mengatakan itu, bahwa memang kesehatan ini dijamin oleh undang negara, wajib ada di situ. Saya kira ini, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, makasih Pak Safei. Selanjutnya Pak Zainul, bersiap Ibu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Pak Direktur Utama BPJS, teman-teman Dewan Pengawas yang saya hormati. Yang pertama, saya kira sama pertanyaan saya dengan teman-teman anggota Komisi 9 yang lain soal bagaimana menangani fraud ya. Menyikapi tentu banyak kasus ya. Ada beberapa klinik rumah sakit yang nakal. Ada juga masyarakat kita yang nakal. Kalau tadi Bang Surya, Bang Uya menyampaikan, ini loh, Surya Utama kan namanya kan, Bang Uya. Ada kasus orang lahir normal, tapi diakui sesar, itu masih mending Pak, itu pasiennya memang masuk rumah sakit. Di banyak kasus itu meminjam kartu BPJS di kampung itu marah. Ada orang sakit, BPJS-nya mati, nggak punya uang untuk menebus, akhirnya pinjam kartu BPJS tetangganya. Praktek seperti itu banyak. Nah, hal yang begini kan perlu kita apa istilahnya, kita sikapi. Walaupun toh ya kan masyarakat juga punya hak untuk berobat juga kan gitu. Itu di dapil saya banyak itu Pak, di Sukabumi itu, terutama yang daerah-daerah pedalaman itu ya yang daerah ini. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk membuat satu sistem agar meminimalisir terjadinya fraud. Bagaimana caranya? Kalau Rani tadi cerita di rumah sakitnya sudah pakai face recognition ya, udah pakai XR ya. Jadi kalau lihat wajahnya orang ini kok 1 bulan kok masuk sakit terus kan, patut curigai misalnya kan gitu. Jangan-jangan itu dipinjam sama tetangganya. Kemudian yang kedua, ini menyangkut soal perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dengan yang mandiri Pak, bukan yang ini ya, bukan yang mandiri, bukan ya, bukan BPJS yang mandiri, tapi yang membayar sendiri. Saya mengalami sendiri Pak, kasus ketika saya mengantarkan orang tua saya di satu rumah sakit di Jakarta, nggak perlu saya sebutkan, mau operasi prostat. Ketika pakai BPJS itu antrenya 3 bulan, betul-betul 3 bulan jadwalnya itu. Ya saya tidak menyalahkan, karena memang